Rahayu 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 Sakung Dumadi mugi-mugi prasetya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Dalam kesempatan video ini saya akan membahas tentang 3 hukum alam, 3 rahasia besar yang melingkupi dari pergerakan alam semesta, pergerakan dari jagat alit dan pergerakan dari jagat raya. Pergerakan dari jagat alit dan pergerakan dari jagat raya ini ada 3 hukum. 3 hukum alam yang mengendalikan atau 3 hukum alam yang paling utama. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang 3 hukum alam yang paling dahsyat dan paling utama ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, dan bagikan untuk kebermanfaatan dari channel ini. 3 hukum alam yang sangat dahsyat dan 3 hukum alam ini yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah hukum alam yang sering disebut-sebut, yang sering dikatakan oleh leluhur kita dengan sebutan kitab tanpa tinulis. Kitab tanpa tinulis ini bukan dogma, ini juga bukan sebuah gambaran. Kitab tanpa tinulis adalah hukum alam yang di dalamnya adalah kepastian, ketepatan, dan keterukuran. Tidak ada yang salah ataupun melenceng di dalamnya. Di mana hukum alam bergerak, bekerja, tak memperdulikan siapa, bagaimana, atau apa. Hukum alam ini bekerja secara otomatis, secara sistematis, dan berpola. Baik yang memahami ataupun tidak memahami, yang mengerti ataupun tidak mengerti, yang mengetahui ataupun tidak mengetahui, yang mau mempelajari ataupun yang tidak mau mempelajari, yang percaya ataupun yang tidak mempercayainya, hukum alam ini tetap berjalan. Hukum alam ini berjalan secara otomatis. Seperti gravitasi. Tidak peduli orang itu mengenal gravitasi atau tidak. Tidak peduli orang itu mengetahui gravitasi atau tidak. Tidak peduli orang itu menganggap gravitasi itu ada ataupun tidak ada. Gravitasi bumi tetap berjalan dan tetap melakukan pergerakannya sebagai hukum alam. Inilah hukum alam. Hukum alam yang pertama adalah kitab tanpa tinulis. Untuk kedahsyatan dari kitab tanpa tinulis, ini sudah sering digambarkan, sudah sering dijelaskan oleh para leluhur-leluhur kita sekelumit kilasan tentang kitab tanpa tinulis, di mana Sang Ilahi sendiri yang menulis di dalamnya. Setiap coretan dari Sang Ilahi adalah hukum alam. Ketentuan yang mengatur segala yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Menentukan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kekuatan dari hukum alam ini. Hukum alam kitab
tanpa tinulis. Terjadinya musim, adanya panas, adanya hujan, terjadinya puting beliung, terjadinya gempa, dan lain sebagainya adalah kekuatan dari hukum alam, kitab tanpa tinulis. Posisi-posisi bintang, matahari, dan lain sebagainya. Para segala bentuk binatang, tumbuhan, dan beraneka ragam, bermiliar-miliar jenis. Itulah hukum alam. Suatu daya dan kekuatan dari hukum alam yang sudah dijelaskan, digambarkan oleh leluhur kita. Leluhur kita menyebutnya hukum alam, kitab tanpa tinulis. Itulah yang pertama. Dan yang kedua adalah hukum alam tulis tanpa papan. Hukum alam tulis tanpa papan adalah suatu pergerakan hukum alam yang sangat dahsyat, di mana di dalam hukum alam ini terlihat jelas gambaran sebuah takdir, sebuah kematian ataupun kelahiran, sebuah perjalanan, sebuah tindakan, sebuah perlakuan, dan semua kejadian. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, di dalam hukum alam inilah yang mengendalikan semuanya. Tulis tanpa papan, di mana suatu kekuatan dari hukum alam yang pasti adanya. Tidak perlu kita tunggu, tidak perlu kita yakini, tidak perlu kita percayai, tidak perlu kita untuk tahu ataupun tidak tahu kekuatan dari hukum alam ini otomatis bekerja dengan sendirinya. Kekuatan dari hukum alam ini mengatur nasib seseorang, menentukan jalan hidup dari seseorang, dan menentukan arah kemana tiap satu orang akan berjalan. Itulah hukum alam yang kedua, tulis tanpa papan. Hukum alam yang ketiga yaitu papan tanpa tulis. Hukum alam yang ketiga ini adalah hukum yang sangat dahsyat, yang luar biasa, bekerja secara otomatis. Tak memerlukan siapapun untuk mengenalnya, tak membutuhkan siapapun untuk mengetahuinya, dan tidak membutuhkan apapun untuk proses perjalanan dan bekerjanya suatu hukum ini. Hukum ini mandiri, kekal adanya, dan hukum ini tidak membutuhkan untuk dipercayai atau tidak dipercayai, karena hukum ini kepastian adanya dan pasti terjadi. Karena kepastian inilah leluhur kita menemukan hukum alam ini dan menyebutnya dengan nama papan tanpa tulis. Gimana kerja dari hukum papan tanpa tulis? Disinilah letak sebuah pengampunan. Disinilah letak dari sebuah peleburan dosa-dosa. Letak dari pengampunan segala salah, luput, dan lain sebagainya. Letak dari sebuah langkah untuk
penyempurnaan segala sesuatu yang ada. Maka kekuatan dari hukum yang ketiga ini sering dilakukan di dalam laku para leluhur kita untuk melakukan pembersihan dan pemurnian diri. Karena hukum ini berjalan secara otomatis, dan hukum ini berlaku untuk siapapun, dimanapun. Tidak peduli dia tinggal di daerah mana, ataupun bertempat tinggal di mana. Hukum alam ini mengatur segala sesuatunya dan mengendalikan 7 dimensi alam semesta. Hukum alam ini juga mengendalikan 7 dimensi jagat pribadi. Di dalam dimensi-dimensi yang sangat rahasia ini dikendalikan oleh 3 hukum alam. Di mana dari ketiga hukum alam ini akan muncul hukum alam yang melakukan atau mengatur lebih spesifik, mengatur lebih detail tiap individu, tiap inti atom, tiap sel. Di dalam diri kita ada yang namanya hukum alam, jagat alit, jagat royo. Hukum alam jagat alit jagat royo inilah yang digunakan, yang kita ketahui dan kita pelajari sistemnya, polanya. Karena hukum ini adalah hukum kepastian, maka kita di sini cuma memastikan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki. Di dalam hukum jagat alit jagat raya ini, di mana kekuatan dari pikiran kita, kekuatan dari rasa kita, dan kekuatan dari karsa kita, itu yang akan menentukan apa yang akan kita alami. Dan kejadian-kejadian yang akan terjadi di dalam diri kita. Untuk mengetahui dan merasakan kasunyatan tentang hukum alam yang saya sebutkan dan saya ceritakan, di sini ada lagu untuk masuk dan meresapi, menghayati, mencercapi setiap hukum alam ini. Hukum alam ini tidak memerlukan pendapat dari kita, tidak memerlukan komentar dari diri kita, dan tidak memerlukan apapun dari diri kita, karena hukum ini berjalan secara mandiri dan otomatis. Sama persis seperti hukum gravitasi bumi, di mana segala sesuatunya akan tertarik ke dalam bumi, menempel ke dalam bumi, dan tidak memperdulikan baik ataupun buruk di dalamnya. Tidak ada pertimbangan bahwa ini sesuatu yang bermanfaat
atau tidak bermanfaat, sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Segala sesuatunya pasti akan tertarik oleh kekuatan hukum alam, gravitasi bumi. Tidak peduli saya seorang alim ulama, tidak peduli saya orang yang sangat khusyuk dalam beribadah, tidak memperdulikan antara orang yang sangat berjahat ataupun dia yang sangat alim. Apabila dia terlempar dari sebuah pesawat terbang, maka dia akan jatuh ke bawah, tertarik oleh kekuatan hukum alam, kekuatan gravitasi bumi, di mana tidak melihat bahwa itu orang yang soleh, itu orang yang jahat, sama akan tertarik oleh gravitasi bumi dan akan jatuh menempel kepada permukaan bumi. Inilah hukum alam yang sudah diwariskan oleh leluhur kita sebagai pengingat, sebagai pengiling, dan juga sebagai acuan dalam kita menentukan, melangkah, dan memastikan apa yang benar-benar kita inginkan. Untuk mengetahui dan mendeteksi apa yang kita inginkan dan kita ingin menguasai dari hukum alam, kita tanpa ditulis ingin mengetahui dan mengerti isi dari tulis tanpa papan, ingin mengetahui sistem proses kerja dari alam semesta ini melalui hukum alamnya, papan tanpa tulis. Ada laku di dalamnya, ada laku di dalamnya. Tidak serta-merta hanya dengan konsep, pemahaman, dan pengertian. Ada laku di dalamnya. Begitu juga dengan hukum jagat alit, jagat raya. Ada juga hukum sebab akibat. Ada lagi hukum alam. Hukum alam yang lain yang nanti akan saya bongkar satu persatu, biar kita tidak terjebak di dalam ilusi, di dalam dogma, di dalam narasi-narasi yang hanya menggambarkan sebuah kilasan. Hukum alam adalah kepastian. Hukum alam adalah suatu kepastian. Hukum alam adalah kasunyatan, fakta, dan kenyataan yang ada. Tanpa adanya kekuatan dari hukum alam ini, pesawat terbang pun tidak akan bisa terbang. Begitu juga dengan teknologi-teknologi yang saat ini ada. Sinyal yang ada, gelombang-gelombang yang ada, itu pun tidak akan berfungsi sama sekali kalau daya kekuatan dari hukum alam ini berhenti, semuanya berhenti. Hukum alam yang sangat dahsyat dan luar biasa ini sudah hampir punah dan tidak diketahui, tidak dimengerti yang sejatinya, yang sebenar-benarnya. Karena yang berkembang di dalam tradisi, yang berkembang di dalam suatu masyarakat, itu hanyalah sebuah konsep, sebuah penggambaran, sebuah kiasan, sebuah ilustrasi, di mana sudah jarang sekali yang benar-benar
memahami rahasia besar dari hukum alam ini. Satu bukti kalau memang di dalam Nusantara ini masih menggunakan dan mengetahui ketika hukum ini, Nusantara ini akan menjadi suatu negara yang mandiri, memproduksi alat kendaraannya sendiri, memproduksi sumber makanannya, mengolah dari sumber alam yang ada. Dan juga segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan itu pasti menggunakan teknologi hasil karya Nusantara. Tapi pada faktanya bahwa Nusantara saat ini adalah negara konsumen, negara yang hanya menikmati hasil karya dari teknologi yang dikembangkan oleh budaya di luar Nusantara. Dari kendaraan, dari sesuatu yang ada dalam tempat tidur, dari AC, dari TV, HP, dan lain sebagainya, semuanya hasil teknologi pengembangan dari orang luar. Inilah bukti kalau leluhur kita yang sudah menemukan hukum alam ini terputus ilmu pengetahuannya. Marilah kita kembali mempelajari, menguri-nguri budaya leluhur kita. Udah cukup lama ya. Saya akhiri aja videonya biar tidak terlalu panjang dan lebar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dukung channel kecil ini agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk kebangkitan dari diri kita pribadi. Mengenali akan kesejatian dari diri kita. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam.